teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dr. Stefani Buru Sembiring dengan NIM L1A1200017. Saya dari program studi kehutanan dari Fakultas Pertanian. Saya berasal dari Universitas Jambi. Mata Indonesia segmen 2. Pada tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam 18 tahun terakhir, pemerintah mencatat seluas 2,8 hektar hutan dan lahan terbakar. Pada tanggal 3 November tahun 2015 mengakibatkan kerugian finansial 221 hektar. Seperti diketahui, pada periode tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan pembukaan oleh sebagian masyarakat, serta buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan musim kemarau panjang akibat El Nino, di mana disebut sebagai penyebab kebakaran hutan. Sekitar 33% dari jumlah lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang dimana merupakan penyimpan karbon dalam jumlah yang amat banyak selama kurang lebih dari 3 bulan. Diperkirakan mengeluarkan 800 mega 1,63 metrik ton setara karbon dioksida. Dengan kejadian yang sama, kita akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan di masa mendatang. Restorasi Gambut adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. September 2016 telah menyediakan peta indikatif restorasi gambut dengan 1.492.527 hektar areal terdegradasi yang perlu direstorasi sebanyak 30% dari 2,4 juta hektar lahan gambut yang ditargetkan mulai dilakukan pada tahun 2016. 20% prioritas restorasi lahan gambut masing-masing akan menjadi capaian target restorasi di tahun 2017, 2018, dan tahun 2000, serta 10% di tahun 2020. Di tahun 2016, BRI telah merestorasi seluas 260.000, sisanya seluas 340.000 hektar dan akan dilakukan di tahun 2017, sehingga jumlah target restorasi BRI menjadi seluas 740.000 hektar. Jumlah tersebut dapat dicapai hingga akhir tahun 2017. Lembaga Kementerian. Ada 7 provinsi yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang masuk dalam daftar restorasi lahan gambut, yaitu Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan dari pemetaan sebanyak 87% area prioritas restorasi gambut terdapat di kawasan budidaya dan sekitarnya 13% berada di kawasan hutan dan sekitar 13% berada di kawasan yang lainnya. Kawasan konservasi yang diokupasi oleh masyarakat atau perusahaan untuk pembangunan tanaman sawit, strategi terbaik melakukan pencegahan kebakaran adalah gambut yang telah mengalami degradasi dan dikeringkan harus dikembalikan fungsi ekologis serta hidrologisnya. Upaya untuk restorasi gambut dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu pembasahan kembali yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, sedangkan vegetasi atau penanaman kembali lahan gambut dilaksanakan melalui intervensi aktif seperti pembuatan persemaian pembibitan dan penanaman. Sementara itu, kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian dilaksanakan dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber mata pencaharian aktif yang ramah gambut. Badan Restorasi Gambut Agustus 2017 sudah ada sekitar 5.000 sumur bor dan sekitar 2.000 sekat kanal telah dibangun di 7 daerah prioritas di mana ditemukan peta indikatif Badan Restorasi Gambut ditemukan dari 2,4 juta hektar sebanyak 1,4 juta hektar diantaranya berada di areal konsesi perusahaan. Untuk itu, perusahaan juga harus dituntut serta menjaga lahan gambut seperti yang diatur oleh peraturan pemerintah mengenai perlindungan gambut. Memiliki areal konsesi lahan gambut adalah perusahaan pemasok PT Bumi Andalas Permai yang berada di Kabupaten Ogan Kemiring, Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan WTP, memiliki luas sekitar 192.700 hektar yang area gambut yang terbakar pada 2015 lebih dari 80.000 hektar. Karenanya PT BKP mulai membangun kanal blocking atau sekat kanal di sekitar area konsesi
hutan tanaman industri jika kini ada di sekitar 300 kata blocking yang telah dibangun. Salah satu bukti sukses percontohan restorasi gambut dengan penanaman kembali tumbuhan asli gambut berada di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Sepucuk sekitar 20 hektar dari lahan gambut bekas terbakar kini sudah kembali rimbun. Mata Indonesia segmen 3. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan sekitar 1.200.000 hektar akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Sekitar 730.000 lahan gambut di Sumatera Selatan. Untuk itu, Bahan Restorasi Gambut telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah prioritas restorasi gambut. 3 target restorasi gambut dalam kurun waktu 5 tahun atau 2016 sampai 2020 mencapai sekitar 840.000 hektar. Kebasahan kembali lahan gambut Sumatera Selatan terus melakukan pembangunan sekat kanal dan embung disertai 78 titik lokasi. Setelah penggunaan sekarang selesai, barulah dapat kembali tumbuh-tumbuhan atau revegetasi di lahan rawa gambut pada tahun 2018 dapat dilakukan. Meski demikian, Provinsi Sumatera Selatan telah mempunyai contoh restorasi revegetasi penerapan tumbuh-tumbuhan di lahan gambut bekas terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sukses merestorasi 20 hektar lahan gambut melalui teknik silvikultur khusus yang mengacu pada 3 karakter lahan kunci, yaitu kedalaman gambut, kedalaman genangan air, dan kedalaman muka air tanah. Jenis pohon lokal berkarakter lahan gambut telah tumbuh jika masa kini seperti jalutung, ramin, dan 60 jenis tumbuhan lainnya. Kesuksesan Desa Sepucuk dalam tahap pemulihan lahan gambut diputuskan untuk direplika dan menjadi percontohan nasional dalam restorasi gambut. Tak hanya itu, keberhasilan kembali tumbuhnya pohon keramat gambus di lahan gambut yang terdegradasi menarik di dunia internasional mengunjungi lokasi kebun plasma nutfah monstrasi plot restorasi hutan rawa gambut bekas kebakaran di Jalan Sepucuk, Sumatera Selatan dalam ajang The Pot Challenge atau tantangan BON Inisiatif Restorasi Landscape Krisis terbesar di dunia yang dihadiri oleh 27 negara. Seperti para petani di Desa Cintajaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI yang sukses membudidayakan tanaman nanas di lahan gambut seluas 350 hektar. Beberapa tadi yang merupakan warga transmigran dari Pulau Jawa sudah hampir 2 tahun menjalani profesi sebagai petani nanas. Lahan gambut sebelumnya sudah ditanami pohon sawit, berhasil ditanami pohon nanas dengan teknik tumpang sari digagas oleh Komando Daerah Militer Korem 44 Sumatera Selatan yang membantu pembinaan para warga desa untuk tidak lagi membakar lahan dan mampu memanfaatkan lahan gambut bernilai ekonomis. Menurut Keamanan Korem 044, gambut itu sendiri adalah mempercepat proses pengolahan lahan itu sendiri. Yang pertama, agar dia tidak kering dengan cara kanalisasi. Yang kedua, kita meningkatkan pH tanah dan merekrut sensasi kembali tanah gambut yang sekarang sudah dimanfaatkan, salah satunya di desa di daerah Kabupaten Ohi, yaitu dengan lahan pertanian masyarakat yang mengolah tanaman tersebut. Tanaman nanas, tanaman asli yang tumbuh di lahan gambut seperti purun juga dapat dijadikan bahan baku kerajinan. Hamparan batangnya dapat tumbuh subur di lahan gambut di Desa Karang Tambun, Kecamatan Pedamaran. Purun merupakan jenis rumput liar yang biasa tumbuh di lahan rawa atau gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Purun dinilai sebagai tanaman yang ramah dan cocok dipakai untuk di lahan yang terbakar. Sebelum dia turun terlebih dahulu diolah menjadi bahan baku yang mengambil pun bisa ketika siang hari saat air sedang surut dengan mengandalkan sebilah parang kecil. Lalu purun dijemur sampai kering dan siap diwarnai untuk membuat 13 berukuran 2 x 4 meter. Ibu-ibu membutuhkan waktu sekitar 2 hari dan 13 dijual dengan harga 6.000 dan dipasarkan di pasar lokal setempat. Najib Asmani,
Kita sudah evaluasi dan kemudian baru akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kalau kegiatan masyarakat yang secara bertahap itu sekitar 45% tercapai, sekarang ini dan yang terakhir baru kita melihat kalau gambutnya sudah basah dan masyarakatnya sudah pembayaran, baru kita akan melakukan namanya revegetasi atau penanaman kembali daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk restorasi. Capaian pemerintah, TNI, Polri, urusan konsesi dan masyarakat dalam kawasan gambut atau merestorasi masih menapaki jalan panjang. Restorasi adalah bukti bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi serta mensejahterakan masyarakat melalui lahan gambut yang produktif. Ada 3 teknik pembasahan gambut yang diterapkan oleh BRG saat ini. Salah satunya adalah sekat kanal, fungsi utamanya untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lembab. Jika gambut lembab kebakaran, dapat diminimalisir. Prinsip kerjanya adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG, di mana tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur, konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan. Kawasan konservasi lebih cocok dengan sekat kanal tanpa pengatur muka air atau peluap, khususnya sekat yang terbuat dari kayu gambut yang dipadatkan dan sekap karung tanah ini agar material tersebut nantinya dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Sekat kayu yang dibangun dapat berbentuk satu lapis dan multilapis tergantung dengan dimensi dan besarnya debit air. Untuk kawasan budidaya material, sekat umumnya berupa kayu, batu beton, pra-cetak, dan pintu air. Sekat-sekat pada kawasan ini direkomendasikan memiliki pengatur muka air berupa peluap, namun elevasi penguap tidak boleh lebih dari 40 cm sesuai dengan pengatur pemerintah nomor 57 tahun 2016. Sistem peluap juga didesain untuk mengatur jalan transportasi air dan kegiatan penggunaan kanal lainnya. Penentuan lokasi penempatan titik sekat merupakan langkah paling krusial pada tahapan konstruksi sekat, di mana jumlah tekanan yang diperlukan dan lokasinya ditentukan beberapa aspek, seperti panjang tanah dan kontur permukaan tanah. Jarak antar sekat kanal juga dipengaruhi beberapa aspek, yaitu tingkat kemiringan atau slope, tinggi muka air, permukaan tanah gambut, dan kondisi topografi. Sebelum dibangun, penting untuk menemui masyarakat dan melakukan padiatara atau persetujuan atas dasar awal tanpa ada paksaan. Dilakukan untuk memastikan warga sekitar juga menyetujui keberadaan sekat kanal di wilayah mereka, di mana masyarakat juga berperan dalam merawat dan mengolah sekat tersebut. Sekat kanal berfungsi efektif ketika dapat menjaga ketinggian muka air. Semakin tinggi muka air, semakin basah lahan gambut. Instrumen pemantauan muka air juga perlu dipasang sehingga pencatatan fluktuasi muka air di sepanjang kanal yang disekat dapat dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penambahan karung tanah, pergantian bahan kayu, dan penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi. Sekat kanal kanvas beton Jambi. Sesuai dalam Perpres nomor 120 tahun 2002 tentang Badan Restorasi Gambut, di mana salah satu tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah mengkoordinasi pelaksanaan restorasi gambut di 7 restorasi sebesar 1,2 juta hektar. Upaya restorasi gambut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut atau IPG untuk membasahi kembali gambut yang rusak. Implementasinya dilakukan dengan pembangunan sekat kanal. Kedeputian Konstruksi Koperasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut saat ini membagikan beberapa jenis sekat kanal melalui inovasi bahan dan teknik pembasahan sehingga didapatkan konstruksi yang lebih efisien dan tahan lama. Sekat kanal ini merupakan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut, di mana aplikasi pembangunan sekat kanal kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove salah satunya dilakukan di Tahura, Orangkayo Hitam di Provinsi Jambi. Sekat kanal ini dibangun menggunakan serat kain fleksibel atau bisa disebut dengan kanvas yang mengeras saat terkena air. Berbeda dengan sekat kanal pada umumnya yang dibangun menggunakan kayu dan konstruksi beton. Sekat kanal ini hanya membutuhkan waktu pengerjaan 5-7 hari.
Artinya lebih cepat sehingga 5 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan sekat kanal secara umum yang terbuat dari kayu ataupun beton. Menurut Andi Purwato, dengan terbangunnya sekat kanvas beton ini sangat membantu untuk mencegah kebakaran di lahan gambut yang ada di Tahura Oka ini. Dengan inovasi sekat kanal kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan mampu menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam membangun infrastruktur pembasahan lahan gambut yang efektif, efisien, dan tahan lama. Vegetasi Badan Restorasi Gambut. Kebakaran hutan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan ekonomi yang merusak kekayaan habitat hutan tropis Indonesia, serta menurunkan keanekaragaman hayati dan estetika di dalamnya. Pada tahun 2015, kerugian mencapai lebih dari 221 juta rupiah dan memusnahkan sehingga 2,6 juta hektar. Penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut yang penting dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah serius melakukan inventarisasi dan peta pemulihan lahan gambut di berbagai wilayah sejak tahun 2014 yang terbagi di Asia menjadi 865 unit. Hingga Desember 2017, upaya pemulihan lahan gambut ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Hutan. 3 praktisi bisnis dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk memulihkan lahan gambut akan terus dilakukan oleh Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak masyarakat sadar akan kelestarian ekosistem lahan gambut melalui gerakan swadaya. Masyarakat di sekitar lahan gambut terbukti mengembangkan desanya untuk membuatnya lebih baik dengan program kemitraan dengan banyak para pelaku upaya pemulihan ekosistem lahan gambut. Dengan banyaknya para pelaku upaya pemulihan ekosistem lahan gambut ini dapat mengembalikan fungsinya sebagai sumber keanekaragaman hayati, cadangan air, dan pencegahan efek rumah kaca, serta upaya ini akan menyelamatkan nilai ekonomi dan ekosistem lahan gambut di Indonesia sebagai yang terbesar keempat di dunia.